Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti dari Program Studi Sistem Informasi Geografis dengan NIM 235159113 SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Creating Geospatial Information System Using Dot Spatial untuk memenuhi tugas acara 4 dan 5 praktikum pemrograman geospasial desktop. Video ini nanti berisi demonstrasi dan source code hasil dari proyek aplikasi sistem informasi yang telah saya susun. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep SDLC dan dot spasial. Menurut Madavi et al. Pada tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul A Review of Software Development Lifecycle Models, Software Development Lifecycle atau SDLC adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak mulai dari perencanaan, pengembangan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan. Lalu menurut Pressman pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Software Engineering a Practitioner Approach, konsep Software Development Lifecycle atau SDLC itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi identifikasi kebutuhan pengguna, terus pemilihan teknologi yang sesuai, menentukan anggaran hingga membuat jadwal proyek. Nah, berikutnya adalah analisis. Jadi tim pengembang software itu mengumpulkan persyaratan fungsional dan non-fungsional untuk menganalisis kebutuhan yang sesuai. Yang ketiga adalah desain, yaitu perancangan arsitektur, desain interface, dan pemodelan basis data. Tujuannya itu untuk membuat panduan yang jelas mengenai implementasi dari software yang akan dibuat. Nah, berikutnya adalah pengembangan. Itu bentuk implementasi desain yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, para pengembang itu menulis skrip berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, berikutnya adalah pengujian atau testing. Pengujian itu dilakukan untuk memastikan setiap komponen bekerja dengan benar. Hal ini melibatkan berbagai jenis pengujian, termasuk pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Nah, yang keenam adalah implementasi atau deployment, yaitu penyajian perangkat lunak ke lingkungan produksi dengan mengonfigurasi sistem untuk digunakan oleh pengguna akhir. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah pemeliharaan atau maintenance. Jadi, pemeliharaan itu diperlukan untuk memastikan software tetap berjalan dengan baik. Hal ini tuh melibatkan perbaikan bug, peningkatan fitur, atau pembaruan keamanan. Jadi, konsep SDLC pada pembuatan perangkat lunak standalone itu ada 7. Nah, berikutnya ini adalah penjelasan mengenai dot spatial library. Nah, menurut Wilson pada tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul Developing GIS Application with Dot Spatial Library merupakan pustaka open source.net yang menyediakan berbagai fungsi untuk pengembangan aplikasi desktop GIS atau Geographic Information System. Nah, berikut ini adalah pemanfaatan dot spatial library dalam penyusunan sistem informasi geospasial menurut Budiasa et al. Pada tahun 2021 di dalam jurnalnya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Geografis atau SIG berbasis web dengan dot spatial framework. Jadi yang pertama adalah pemrosesan data geospasial. Tujuannya itu untuk membaca, menulis, dan memanipulasi berbagai format data geospasial, termasuk set file, geotiff, KML, dan format data lainnya. Yang kedua adalah visualisasi data. Visualisasi data bentuk peta interaktif, yaitu menampilkan dengan berbagai layer yang mewakili berbagai informasi geospasial, seperti batas administrasi, titik, garis, dan area. Nah, yang ketiga adalah analisis geospasial, yaitu melakukan berbagai jenis analisis geospasial seperti analisis jarak, overlay spasial, analisis jaringan, dan analisis keanekaragaman spasial. Nah, yang keempat adalah pengembangan aplikasi SIG berbasis .NET. Jadi, dot spasial itu dirancang untuk integrasi yang mudah dengan lingkungan pengembangan berbasis .NET seperti C# atau Visual Basic.NET. Nah, aplikasi yang saya susun sebelumnya itu menggunakan bahasa Visual Basic atau VB ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah kustomisasi.
untuk menyesuaikan fungsionalitas, tampilan, dan fitur-fitur lain dari library sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek atau aplikasi yang akan dibuat. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan fungsionalitas. Jadi itu pengembang dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi SIG dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain-lain menggunakan dot spatial library. Nah, setelah penjelasan ini, saya akan mencoba merunning program atau aplikasi sistem informasi geospasial yang telah saya susun. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi atau program yang telah saya susun, yaitu Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten Demak. Jadi ini nanti tuh akan berisi informasi mengenai titik fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, lalu ada puskesmas, dan lainnya. Nah, lainnya ini tuh terdiri dari klinik serta rumah bersalin, terus ada rumah kitan, seperti itu ya teman-teman. Di dalam aplikasi ini nantinya akan terdiri dari banyak button yang bisa digunakan. Di tab view ini ada cursor mode, zoom, identify, measure. Nah, nanti di tab query, terus tab edit, tab report, dan tab help itu juga ada beberapa button seperti itu. Logika itu digunakan untuk menentukan kondisi dan keputusan dalam program. Lalu, untuk algoritma sendiri itu digunakan untuk menerjemahkan logika ke dalam instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer.